Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem hamasya. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Injil kabar baik, Injil kabar sukacita yang turun langsung dari surga, membawa kabar gembira kepada saudara yang mendengarkan, kepada saudara yang mau menerima kabar gembira itu. Apa kabar gembira itu? Injil. Karena di dalam Injil ada petunjuk, dalam Injil ada cahaya, dalam Injil ada pengajaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anaknu meyuhadim. Kita ini sangat istimewa. Ketemu yang selalu aki. Dimanapun aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus selalu memperdengarkan suara iman kita kepada dunia. Mau diterima atau tidaknya diterima, memperdengarkan itu harus. Rasul Paulus sudah mengatakan, celakalah bagi saudara dan saya apabila saudara tidak melakukan penginjilan. Di tengah-tengah COVID ini Bapak Ibu, kita tidak bisa pergi pelayanan penginjilan sebagaimana mestinya. Kita toh bisa melakukan pelayanan lewat media sosial, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WA, lewat YouTube. Yang sering Injil kabar baik lakukan. Channel Injil kabar baik lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita tidak mengabarkan Injil, tidak memperdengarkan kabar baik, tidak mengajak orang untuk percaya kepada Injil, maka orang lain akan memperdengarkan iman mereka kepada kita. Senang tidak senang, suka tidak suka, setuju tidak setuju, suara iman mereka akan kita dengarkan. Bapak Ibu, ketika ada sesuatu hal yang diulang-ulang, maka akan dibenarkan oleh pendengar. Walaupun itu salah, tetapi karena terus diperdengarkan, maka itu akan menjadi satu kebenaran. Walaupun itu belum tentu benar. Nah, bagaimana dengan sumber Alkitab yang sudah tentu adalah sumber kebenaran? Tetapi banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen tidak mau memperdengarkan suara imannya, tidak mau memperdengarkan suara Injil, tidak mau mengkumandangkan Injil, tidak mau share tentang firman Tuhan, tentang iman keselamatan. Maka ketika Injil diperdengarkan, akan terasa asing bagi telinga orang yang mendengar. Maka dari itu Bapak Ibu, bila Bapak Ibu mampir dan menonton video channel Injil Kabar Baik Habagen dari seorang evangelis, seorang murtadin dari agama seberang percaya kepada Yesus, yang selalu memperdengarkan, mendengungkan, dan mensyiarkan Injil, tujuannya adalah agar apa yang asing selama ini menjadi kebiasaan, dan nantinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka akan bertanya-tanya dan mereka akan mencari ke sumbernya. Karena yang kita sampaikan Bapak Ibu adalah hal yang datang langsung dari surga. Hal kerajaan surga. Kabar baik, kabar sukacita, Injil keselamatan. Kenapa Injil keselamatan? Kenapa bukan Injil kabar baik? Injil sudah tentu kabar baik, dan Injil juga sudah tentu keselamatan. Kenapa? Karena ada pribadi Yesus. Pribadi itulah yang membawa keselamatan kepada dunia. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dihina ataupun tidak dihina, disukai ataupun tidak disukai, disenangi ataupun tidak disenangi, mari
perdengarkan kabar Injil. Mari syiarkan Injil. Mari kabarkan Injil. Kabarkan kabar baik kepada dunia. Perdengarkan. Dengungkan terus. Syiarkan terus Injil kabar baik. Kenapa? Agar nantinya menjadi kebiasaan. Dan mereka akan mendengar. Dan Roh Kudus pasti akan bekerja. Dan Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan mencelikkan mata rohani, batin, hati orang yang mendengar. Sehingga mereka akan cari sumbernya. Dan ketika mereka mendapatkan sumber yang benar, yaitu firman Tuhan, Alkitab, mereka pun akan mendapatkan kasih karunia, anugerah, keselamatan cuma-cuma. Sebagaimana saya dulunya Bapak Ibu, yang begitu benci terhadap Alkitab. Tapi karena ada orang yang memperdengarkan lewat diskusi, lewat debat, lalu saya mencari dan saya mendapatkan. Ketika saya mendapatkan, saya pun dari orang yang benci menjadi orang yang paling saya senangi terhadap Injil. Maka apapun kata orang, cemoohan, cacian, makian, hinaan, saya tetap kabarkan. Saya tidak mau tahu orang terima atau tidak terima. Tugas saya mengabarkan dan memperdengarkan suara Injil, suara nafiri, suara Alkitab, suara Bible. Bukankah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, firman sudah berkata, apa yang kita sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Haleluya. Bapak Ibu, bila kembali lagi ya, memperdengarkan iman. Bila kita tidak mau memperdengarkan iman, saya ulangi lagi, maka orang lain akan memperdengarkan imannya kepada dunia. Sehingga timbul istilah, ada orang yang membenarkan orang salah dan menyalahkan orang benar. Ada orang yang membenarkan orang salah dan menyalahkan orang benar. Maka dengan kita beritakan kabar baik ini, di situ timbul satu statement yang luar biasa. Mulai saat ini, jangan membenarkan orang salah dan jangan menyalahkan orang benar. Artinya apa? Orang yang sudah mendapatkan kabar baik, kabar sukacita, Injil kerajaan Tuhan, jangan disalahkan oleh orang yang selama ini mencaci maki dan menghina kekristenan. Kenapa? Karena di dalam Injil ada petunjuk, di dalam Injil ada cahaya, di dalam Injil ada kabar sukacita yang harus dimiliki oleh setiap orang. Maka dari itu, statement ini harus ditanamkan oleh setiap anak Tuhan, oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Apa itu statementnya? Jangan biarkan dunia membenarkan orang salah dan jangan biarkan dunia menyalahkan orang benar. Istilah lain yang sering kita dengar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Jangan membenarkan yang biasa, karena biasa lalu dibenarkan, padahal itu salah. Karena biasa lalu dibenarkan, padahal itu salah. Begitu juga sebaliknya. Karena tidak pernah diperdengarkan, sehingga ketika kita memperdengarkan hal yang benar, disalahkan oleh para pendengar. Kenapa? Karena tidak pernah kita perdengarkan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya setiap ketemu para murtadin, saya ketemu kemarin Bapak Aliuddin, saya mengajak beliau untuk menunjukkan iman dan untuk memperdengarkan suara iman. Ketemu dengan seorang murtadin, Ibu Novi dari Madura. Saya juga mengatakan hal yang sama. Ayo Kak, perdengarkan Injil, perdengarkan iman. Kemarin juga saya sempat singgah di kesaksian Kak Cut
yang ada di channel Bapak Manubulu, Pak Yusuf Manubulu, saya juga sempat katakan, ayo kita perdengarkan suara iman kita, Kak. Jangan takut. Dan begitu juga, saya terus mencari para murtadin dan menguatkan mereka. Dan saya mengajak, ayo lakukan penginjilan sama-sama. Jangan takut, jangan bimbang. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai berkesudahan zaman. Sampai hayatmu. Penyertaan Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu nyata kita alami ketika kita memberitakan Injil. Saya ulangi, penyertaan Tuhan itu nyata kita alami apabila kita melakukan penginjilan. Saya sudah mengalami berkali-kali, Bapak Ibu. Berkali-kali saya alami. Maka ada istilah yang saya bikin, Bapak Ibu. Apabila seseorang sering dia menerima berkat Tuhan, maka yang orang itu saksikan adalah berkat yang dia terima. Tetapi apabila orang itu sering mengalami Tuhan, maka orang itu akan menceritakan tentang Tuhan. Nah, pertanyaannya, mana yang sering Bapak Ibu berikan kesaksian selama hidup Bapak Ibu? Apakah pengalaman pribadi dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ataupun berkat yang Bapak Ibu dapatkan, yang Bapak Ibu rasakan, yang Bapak Ibu alami? Tuhan ingin Bapak Ibu setiap hari kita mengalami Tuhan. Kenapa? Ketika setiap hari kita mengalami Tuhan, maka setiap hari karakter Tuhan itu melekat pada kita. Apa itu karakter Tuhan? Karakter Tuhan itu ada dua. Di antara begitu banyak karakter Tuhan, di antara begitu banyak sifat Tuhan, ada dua yang paling menonjol. Yang pertama kasih, yang kedua pengampunan. Yang pertama kasih, yang kedua pengampunan. Semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari, semakin jauh dengan dosa. Semakin hari semakin mencintai Tuhan, dan semakin hari semakin membenci akan dosa. Haleluya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kiranya renungan singkat pada malam hari ini bisa memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya akan berdoa bagi saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Engkau Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selamanya. Tuhan, berkatilah orang yang mendengar renungan singkat pada malam hari ini. Berkati rumah tangga mereka, beri mereka kesehatan. Berkati anak cucu menantu mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Segala halangan, segala rintangan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami hancurkan, kami patahkan kuasa itu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, buat mereka berhasil Tuhan. Buat mereka terus naik, tidak pernah turun. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka lakukan, selama tidak bertentangan dengan firman, dibuatlah oleh Bapa Yahweh berhasil. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom alaikum bishem HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Yes.